Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Jono, NPM 18230122 dari kelas PCKR 6D Universitas PGRI Semarang. Ya, pada video kali ini saya akan mencoba mewawancarai kedua sosok atlet sekaligus pemain dari dua cabang olahraga yang berbeda. Yang pertama ada sepak bola, yang kedua ada bola basket. Oke, untuk kedepannya seperti apa kita saksikan videonya bersama-sama. Oke, terima kasih yang masih stand di sini. Kini kita sudah kedatangan kedua tamu kita yang sangat istimewa. Ini tentunya ada yang pertama ada Mas Vicky dan juga ada Mas Umum. Kita beri close dulu pada mereka yang terima kasih mereka sudah hadir. Gimana kabar kalian? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, sehat. Ya, mungkin untuk perkenalan lebih lanjut kita langsung saja ke mereka. Mungkin sudah dari Mas Vicky. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Andrian, asli saya Maluku. Terima kasih kepada Mas Inggit selaku pembawa acara. Maaf ya Pak, Ya, boleh Pak. Oke, kenalkan, nama saya Wisnu Mardika Mukti. Saya asli Jakarta. Saya didatangkan ke Pemalang oleh Mas Inggit Jono. Nggak tahu nih mau nanya-nanya apa. Saya juga bingung. Saya nggak punya apa-apa, tapi kok disuruh datang kan jadi kaget seperti itu. Sebenarnya mau ngapain sih Mas kesini itu? Bingung juga ya Mas Vicky ya. Iya, nggak punya apa-apa tapi udah kesini. Biasa, mereka merendah. Gitu maksudnya. Ya. Maksudnya gini. Burung dara saya belum dikasih makan gitu. Oke, ya mungkin itu yang bisa kita perkenalkan dari kedua bintang tamu kita ataupun yang telah hadir dari Maluku dan juga dari Jakarta. Oke, untuk pertanyaan yang pertama mungkin saya akan mencoba tanya dulu pada Mas Vicky ya. Oke, Mas Vicky ini sendiri kan sudah berapa tahun menjadi pelatih ataupun pemain itu? Sejak kita sebelum jadi pelatih mungkin jadi pemain dulu, mungkin mulai terjun ke dunia sepak bola ataupun suka sepak bola, mulai bermain sepak bola itu dari umur berapa? Ya, untuk saya pribadi, saya bermain sepak bola dari umur 3 tahun. Dari umur 3 tahun itu saya sudah mengikuti latihan di SSB desa saya. Dulu sepatu saya itu harga 50.000 itu. Pro ATT yang merah itu. Paham kan? Paham. Tahu ya. Itu perjalanan karir saya ya cukup mengenaskan. Kenapa dibilang mengenaskan, Mas? Coba bisa jelaskan. Ya walaupun mengenaskan tapi kan sekarang udah Iya, ini Mas, udah hebat. Saya gimana coba? Iya, jangan gitu kan. Ya, nggak Saya apa-apa. jadi gak enak. Ya, mengenaskannya gini. Ya mungkin saya di desa saya mungkin belum mengenaskan karena masih ada sepeda buat menuju ke lapangan buat latihan itu. Yang mengenaskan itu di masa-masa SMP-nya itu mengenaskan itu, Mas. Saya dulu SMP pondok. Oh, berarti Oh. pondok. Iya, Ustad, tanda Ustad. Itu saya SMP di pondok. Pondok itu kan biasanya kalau sore mengaji. Ngaji ya. Lah saya itu bukannya mengaji malah main sepak bola. Oh, dan dalam artian itu membolos. Ya Bagaimana? Ya itu tidak membolos karena saya sudah izin kepada kepala sekolah, Ya. Terus? kepala guru agama itu saya sudah izin. Yang mengenaskan itu apa, Mas? Setiap saya mau berangkat ke latihan, saya naik bis. Saya Terus? ngadang bis itu di depan pondok. Bis tuyul itu loh, Mas. Sampai ke kota Kendal. Itu SMP saya merantau di kota Kendal. Oh, jauh ya, Mas? Iya, lumayan jauh. Nah, Kalau kalau dari itu sini hampir 5 jaman naik perahu. Naik bis turun ke alun-alun.
bayar 2.000. Setelah bayar turun masih jalan kaki lagi sekitar setengah kilo itu baru sampai di stadion. Itu jalan kaki sendiri, kadang berdua sama teman saya. Kalau teman saya ikut bareng saya berarti ya berdua, kalau tidak ya saya sendiri. Itu jalan kaki sambil bawa sepatu itu. Syukur-syukur sih kalau latihannya siang dalam arti siang itu jam 2, nanti selesai jam 4, setengah 5. Itu saya senangnya itu apa, setelah kita selesai latihan kita kembali lagi ke pondok itu tidak kemalaman. Itu yang saya kadang merenung sendiri karena tidak bisa mengikuti mengaji, sholat berjamaah di masjid seperti itu, Mas. Ya untuk itu mungkin perjalanan karir Mas Vicky ya, mulai dari Maluku kemudian merantau ke Kendal dan juga intinya sering bolos ngaji untuk pelatihan, bisa ikut pelatihan sepak bola. Ya memang perjuangan yang luar biasa. Untuk kemarin kan ini ada pandemi, kebetulan Mas Vicky sudah berlatih, betul? Sudah mulai aktif melatih. Alhamdulillah. Berarti kan kemarin kan waktu pandemi seperti itu kan semua cabang olahraga di off-kan ataupun untuk intinya tidur lama lah, hampir 2 tahun kok. Itu kemarin itu tanggapan Mas Vicky gimana? Sampai sekarang ini sudah berjalan belum sampai kemarin itu? Ya, untuk tanggapan saya pribadi selaku saya pelatih di SSB yang saya bina itu selama pandemi 2 tahun kemarin sampai kemarin baru dibuka Liga 1 bergulirnya itu sangat ya prihatin dan juga miris. Mirisnya katakan miris kenapa, Mas? Ya kita mengukur ke dalam mental pemain, anak didik yang saya latih itu kasihan. Dalam arti kasihannya begini, kita latihan, contohnya kita latihan 1 minggu itu 3 kali, masa kita mau latihan terus? Kita tidak punya mental main di luar ya. Setiap kita mau uji coba sama desa sebelah ataupun SSB lain, kita baru pemanasan, nanti polisi datang ataupun tim COVID itu membubarkan karena kerumun. Iya, tidak boleh ada kerumunan selama ada COVID itu. Ya mungkin alhamdulillahnya itu sekarang COVID sudah mereda. Kedepannya lagi kan COVID sudah hilang, kita latihan lancar normal seperti sebelum ada COVID ini. Tuh. Terima kasih. Kita geser ke sebelah, mungkin dari cabang sepak bola mungkin tadi sudah menceritakan bagaimana sih pengalaman karir Mas Vicky mulai dari menjadi pemain sampai sekarang ini menjadi pelatih yang cukup sukses dan cukup dikenal oleh kalangan masyarakat. Selanjutnya kita akan mencoba menanyakan perjalanan karir Mas Vicky sebagai di cabang olahraga basket, dari mulai menjadi pemain sekaligus menjadi pelatih. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu sejak kapan mulai suka basket, Mas Wisnu sudah mulai bermain basket. Olahraga basket sendiri itu kan banyak orang-orang yang belum mengenal. Biasanya kan SD juga masih belum mengenal, cuma tahu-tahu doang. SMP juga masih awam lah. Itu Mas Wisnu belajar itu dari umur berapa dan sampai menjadi pemain itu kira-kira perjalanan karirnya itu seperti apa? Coba nanti jelaskan Mas Wisnu. Ya. Kalau awal saya mengenal basket itu karena sebenarnya sih saya
nggak terlalu suka ya karena waktu SD SMP itu belum mengenal basket. Itu saya baru mengenal basket itu waktu masuk di SMK. Itu karena lihat kakak saya itu kan juga seorang atlet basket, jadi kan saya lihat dulu terlebih termotivasi kayaknya kok basket enak, terus udahlah tak diikutin, terus saya ikut jadi ikut ekstrakurikuler, kemudian di sekolahnya juga dulu waktu saya di SMK itu sebagai kayak yang ngurusin olahraga di SMK itu, jadi kayak ya mengenal teman-teman olahraganya. Terus waktu jadi orang pelatih itu sebenarnya kan karena baru kemarin ya jadi pelatih itu ya karena saya melihat dulu pelatih saya waktu SMK, kemudian saya itu dipanggil sama pelatih yang saya dulu di SMK. Ya, terus ya waktu dipanggil juga ada ceritanya lah, cerita. Maaf ya Mas kalau misalkan. Ya nggak apa-apa. Ya, santai aja sambil moci ke kenapa ya? Ya karena waktu sebelum dipanggil itu kan saya kan waktu itu masih punya pacar ya. Oke. Kucing. Iya, apa ya? Apa juga saya muda. Iya. Waktu itu cerita ada masalah sama cewek saya, kemudian ya putus lah, kan udahan sama orang itu lah. Setelah udahan kemudian saya merenung, kok aku ngene terus, nah jadi apa, kan kayak berdiam diri lah. Cara bahasa alanya itu yang ngurung nang kamar, tapi ya orang ngurung di kamar, tapi ya aku berpikir terus lanjutnya lah aku baca-baca di internet, terus dapat hidayah mungkin kayaknya kok dekat sama Allah kok enak. Yaudah saya coba deketin Allah, terus ya alhamdulillah saya lebih giat sholat 5 waktu itu juga ya nggak sombong sih Mas ya, maksudnya sering azan lah, waktu itu sering azan di musola walaupun cuma azannya kalau maghrib, tapi kan setidaknya kan azan di musola. Terus juga ya kayak tak dibantu itu puasa Senin Kemis dan lain-lain. Terus juga tak bantu sholat duha, aku minta tolong sama Allah ya Allah, kasih petunjuk lah kenapa harus kayak gini lah. Setelah ya nggak tahu sih kayak perjalanan waktu ya setelah tiba-tiba itu kayak aku itu di calling sama mantan pelatih waktu di SMK, Wisnu mau nggak bantu ngelatih di SMK kamu dulu. Sekarang tak pikir aku juga aku juga bilang sama orang tua, Mak gimana nih kalau misalkan ngelatih di sini boleh apa enggak. Terus orang tua bilang di sini ya. Setelah di sini sama orang tua, saya melatih di basket sekarang ya. Saya dapat ambil hikmahnya itu, saya kehilangan cewek saya, orang yang saya cintai, tapi saya juga mendapatkan apa yang diharapkan waktu dulu. Saya itu pengen jadi seorang pelatih, jadi kehilangan orang yang sayang, tapi ya digantikan dengan hal yang lebih baru untuk ke depan juga tuh lebih baik, seperti itu. Itu lebih bahagia bersama pacar atau bersama olahraga melatih itu? Ya kalau sekarang sih sama yang olahraga dong, karena pacar ya udah putus ya. Udah putus gitu lah, dilupain. Jadi kan kita fokus ke olahraga. Mungkin karena kalau misalkan kita udah sukses juga kan, nanti kan mungkin mantan kan nyesel lah, betul lah sukses gitu kan, ini kan nyesel gitu loh. Yo kenapa saya ambil itu kan karena ada peluang nih buat ke depan juga. Kan saya cuma berpikir pacaran terus kan apa ngarepe mau sampai dibebani keluarga terus kan orang. Jadi kan ya kayak gitulah sedikit gambaran saya menjadi pelatih ya, yang nantinya ada hal yang mengenaskan kayak Mas juga kan mengenaskan, ada juga ya ada perjalanan yang cukup membuat hati saya patah kan jadinya kan ya karena itu jadi semangat lagi, jadi bangkit lagi, seperti itu. Ya mungkin kita bisa lihat dari pengalaman dan juga perjalanan dari mereka berdua itu dibilang
tidak mudah ya, sangat tidak mudah sekali. Yang satu karena dia perantau yang cukup jauh dari Maluku sampai ke Kendal, dan juga dia bermain sepak bola sambil mondok dibarengi dengan ngaji. Yang satunya lagi itu ya jelas dari faktor itu sendiri, antara cinta Cinta. dan dusta apa gimana ini? Jadi ya mungkin itu yang perjalanan mereka kita bisa lihat tidak gampang ya, tidak sekira kita bayangkan ataupun orang yang bayangkan. Oke, kita yang pertanyaan berikutnya kembali lagi ke Mas Vicky. Untuk melatihnya itu sendiri kan ada beberapa kategori umur, ada yang sekian itu apa, ataupun melatih dari dini ataupun anak usia yang standar 16, 17 ataupun sekitar yang udah senior ataupun yang udah lebih tua, ataupun semua kalangan itu Mas Vicky latih semua. Jadi coba jelaskan. Iya, untuk SSB yang saya bangun ini ada beberapa usia dari mulai 10 tahun sampai 19 tahun. Itu sudah saya tata dengan baik. Adapun untuk melatihnya ke dalam umur-umur tersebut, saya dibantu dengan rekan-rekan saya selaku pelatih-pelatih yang lain. Untuk saya pribadi, saya melatih di umur 15 tahun sampai 19 tahun, dan yang umur 10 tahun sampai ke 15 tahun itu dibantu dengan teman saya atau rekan satu tim saya. Seperti itu Mas. Ada juga untuk pelatihnya fisik itu sendiri. Oke, kemarin kan sempat off ya karena pandemi 2 tahun itu. Mas Vicky masih ada kontekan sama anak-anak ataupun melalui WhatsApp grup ataupun yang lainnya, untuk kan dilarang berkerumun ya, itu mungkin ada materi ataupun dari mana kita nembung untuk kalian latihan di mandiri gitu, ada nggak? Apa cuman mereka diaman buat itu vakum libur, nggak sama sekali main bola atau gimana? Untuk SSB saya sendiri, saya tidak selebihnya melepaskan mereka dengan begitu saja. Tetap saya kontrol, misal tidak boleh berkerumun. Emang tidak boleh kemarin, tapi kan saya bisa memakai jalur alternatif lain, seperti kalian itu melakukan olahraga di rumah sambil video call saya. Tidak usah lama-lama, yang penting kalian semua itu bergerak supaya kalian tidak kaku. Imun ya maksudnya. Juga menambah imun. Iya. Di kondisi seperti saat ini yang sangat berbahaya buat kesehatan kita. Itu Mas. Oke, terima kasih. Kita geser lagi ke sebelah untuk Mas Wisnu. Tadi kan sudah Mas Vicky sudah jelaskan, itu kan dari Mas Vicky melatih itu dari anak usia yang dibilang masih kecil lah. Untuk Mas Wisnu sendiri kan melatih untuk SMA ya atau SMK ya? Iya, SMA SMK. SMA SMK itu untuk latihan porsinya itu sendiri kelas 1, 2, 3 itu digabung semua, atau kelas 1, 2, 3 itu dipisah. Berarti ini untuk latihan kelas 1, ini latihan kelas 2, ini untuk latihan kelas 3. Biasanya kan ada kelas 1 yang masih ada yang minder kan baru masuk, mungkin minder sama yang kelas 3 sama kelas 2. Mungkin apakah ada pembagian apa atau mungkin gimana latihannya? Kalau misalkan dari bola basket itu ya sama juga sih, dibagi-bagi, tapi ya mungkin karena saya ranahnya sekolahan kan mungkin kelas ya kurang. Kalau misalkan kelas 12 itu kan mereka sudah mengikuti basket ya kurang lebih 2 tahun lebih lah. Sebenarnya kan mereka sudah menguasai dari segi teknik dasar ataupun dari fisik-fisik yang lain. Kalau misalkan kelas 12 sebenarnya dipisah, sebenarnya mereka hanya
latihan dari segi teknik sama taktik ya. Kayak misalkan kelas 12 tak kasih materi misal kayak definisi cara offense nya gimana, terus kayak posisi defense nya itu gimana. Itu untuk yang kelas 12. Untuk yang kelas 11 sama kelas 10 kan masih baru ya, baru mengenal bola basket. Mungkin mereka di SMK baru mengenal bola basket. Jadi mungkin kalau saya sih ya, kalau saya itu ya kayak semacam apa ya, saya itu kalau di awal itu enggak latih teknik, tapi saya latihnya itu dari fisiknya terlebih dahulu. Kenapa? Karena percuma kita punya teknik tapi fisiknya lemah. Jadi saya latih yang kelas 11 sama kelas 12 sama kelas 10 deh, kelas 10 sama kelas 11 itu saya awal dulu dari fisiknya dulu. Dari kondisi fisiknya, terus kondisi tubuhnya, kebugarannya juga dilatih yang kelas 10 sama kelas 11 lah. Setelah nanti kan ada target kayak latihan, kayak semacam latihan mingguan itu apalagi, terus latihan kayak bulan itu apalagi ya. Mungkin ya yang kelas 11, kelas 10 sama kelas 11 ya dari mentalnya dulu, terus fisiknya dulu dibentuk. Kalau misalkan mereka udah punya ya kita langsung naik ke strategi, naik ke tekniknya. Karena latihan di basket itu teknik itu hanya sekedar tambahan, yang penting kita punya fisiknya terlebih dahulu, seperti itu. Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Widi ya. Untuk di era pandemi kemarin kan itu off semua. Dari Mas Widi itu sendiri kan tetap mengontrol untuk latihan mandiri di rumah melalui WhatsApp ataupun melalui video atau gimana. Nah, untuk Mas Widi itu sendiri gimana kalau kemarin sampai off di hampir 2 tahun ini karena pandemi? Ya, kalau misalkan untuk yang kelas 12 ya kan mereka tidak melatih fisiknya, tapi mereka melatih strateginya. Mungkin tak kasih apa kayak video, semacam video kayak tekniknya di YouTube, teknik menyerang itu gimana. Terus mereka itu dikasih bola tiap hari itu satu, jadi mereka bisa latihan di rumah, bisa latihan kayak passing ataupun latihan line up itu bisa di rumah masing-masing ya. Nanti juga dibuktikan dengan mungkin kayak dibuat video ataupun difoto ataupun gimana. Itu untuk yang kelas 12. Untuk yang kelas 11 sama kelas 10 kan nanti kan saya kan latih fisiknya terlebih dahulu ya. Mungkin tak kasih arahan pagi-pagi harus lari misalkan jogging 12 menit, terus kayak skippingan misalnya berapa kali kayak gitu. Jadi ya tetap tak pantau lewat grup lah. Nanti juga anak itu kayak bikin story terus dilihatin ke saya, ini Mas, ini coach saya sudah melakukan latihan untuk hari ini. Latihan itu juga 1 minggunya itu cuma 4 hari, berarti di hari Senin, Rabu, Kamis sama hari Sabtunya. Jadi anak itu juga nggak tiap hari latihan, tapi ada kayak jeda-jedanya ya. Karena kalau misalkan tiap hari latihan terus kan kondisi badannya kan malah capek, malah ngedon ya. Tak kasih waktu 2-3 hari untuk istirahat seperti itu. Oke, mungkin kita bisa lihat ya dari kemarin pandemi yang hampir 2 tahun ini melanda di Indonesia itu kita itu diharuskan off, tapi mereka itu sendiri tetap mengkoordinasi untuk supaya selalu bergerak pada anak didiknya. Untuk yang satu juga menambah daya imun, dan yang kedua juga untuk menjaga stabilan permainan mereka itu sendiri lah ya. Mungkin terima kasih coach yang sudah hadir pada siang hari ini. Monggo ada jajan dan minuman. Ini nggak dikasih apa-apa gitu. Ya, kira jauh-jauh pas ini dikasih apa gitu ya Mas? Oh ya, nanti saya kirim rekening saya. Ya. Oke, semoga masih diberi kesehatan oleh kedua coach itu, bisa berjumpa di dalam lain. Terima kasih coach. Oke, sama-sama. Terima kasih sudah mengundang di sini. Baik. Ya, sekian yang bisa saya wawancara kepada kedua atlet tersebut dan juga sebagai calon pelatih. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku dari saya dan kedua bintang tamu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya